kabar semuanya? Selamat petang. Oke, aktivitas hari ini saya mau menyemai biji benih. Saya punya cili padi. Dan saya mau kasih share kepada kawan-kawan di luar sana macam mana cara saya menyemai benih cili padi saya yang selalu buatlah setiap kali saya menyemai. Jadi teruskan menonton dan jangan kasih skip kalau mau belajar macam mana menyemai cili padi guna Kokopet punya produk. Jadi kalau mau tahu apa itu Kokopet yang karena import daripada Thailand, teruskan menonton konten saya. Guys, ini saya punya baldi dan ini tempat penyemaian benih. Saya punya lada. Ini ada beberapa jenis. Ini cili padi, itu cili bara api, ini lada purple, dan juga itu lada bulat-bulat lah. Tidak tahu siapa nama itu. Jadi kalau mau tahu macam mana cara saya menyemai benih guna Kokopet, dan siapa yang belum tahu tuh Kokopet, macam nila rupan dia, sabut kelapa. Nah, ini tidak perlu banyak kita guna, sedikit saja. Oke guys, ini sabut kelapa yang memang sudah kena blend. Dia sudah memang dia hancur betul-betul begini muka dia. Dan kita sediakan setengah baldi lah air. Lepas itu kita kasih tuang lah di sini sedikit demi sedikit, sebab nih kalau kita kasih tuang nih Kokopet nih kan pandai mengembang. Dia menyerap air. Jadi yang saya suka nih, kalau saya mau tanam apa saja guna Kokopet, jarang-jarang siram pun tidak apa. Begitu. Sebab ini sabut kelapa dia menyerap air dan lama juga dia jadi kering. Oke. Kasih biar dulu beginilah beberapa menit, nanti kita tengok balik lah. Begitu. Kita kasih tuang di sini. Tidak payah banyak-banyak kalau untuk pemibitan, untuk penyemaian benih. Oke, tumpah saja. Nah, macam ini kasih apply semua tempat lah. Ini belum lagi nih, saya kasih letak dulu benih, lepas itu baru saya kasih lapis. Saya kasih tabur sedikit nih Kokopet lagi di atas benih. Oke, begini permukaan dia. Sudah saya kasih rata. Lepas itu saya mau lagi ambil sedikit Kokopet untuk saya letak di permukaan dia nanti. Selepas saya kasih semai benih, saya kasih tapuk itu biji benih dia. Oke. Macam biasa letak air macam membuat kue begini. Letak air secukupnya. Terus tuh kasih hancur-hancur lah yang Nina nih, yang beketul-ketul. Kasih hancur-hancur ya.
pastikan dia betul-betul hancur ya guys. Kalau tidak susah menyerap itu air tuh yang bongkahan ya. Jadi mesti kalau boleh tidak ketulan lah. Kalau macam ini dia kurang air, tambah air lah. Oke, kita kasih tunggu lagi lah sebentar. Sementara kita menyemai benih lah nih. Saya ambil ini lada pupel punya lada lah. Saya kasih semai di sini. Begitu. Kalau cara saya kasih koyak saja nih di pantat dia. Saya kasih tabur lah begini. Yang ini saya tidak buang, saya letak sana saja. Sebab masih ada yang melekat-lekat tuh sedikit di dalam dia. Oke. Kita kasih semai, kita kasih tabur di semua permukaan yang ada kokopet guys. Oke guys, lepas sudah kita siap kasih tabur benih, barulah kita kasih lapis guna nih kokopet. Jadi nih kokopet nih sudah menyerap. Nah, kita boleh nampak yang putih-putih itu masih kering tuh. Jadi kasih letaklah di sini. Kenapa saya buat begini? Sebab kalau di sini banyak tikus, supaya itu tikus ataupun itu siput-siput kecil-kecil tidak dapat tidak dapat cari dia. Lagipun untuk bagus dia punya pertumbuhan begitu. Nah, kasih letak saja begini, jangan risau sebab dia akan muncul juga tuh. Oke guys, di sini saya letak. Dan yang saya tanam sebelum nih beginilah. Yang saya tanam sebelumnya ini yang saya sudah tacap balik. Begini. Ini banyak yang mati tuari, jadi saya kasih tabur balik lah. Macam itu juga nih nanti kalau banyak yang tidak jadi, saya kasih tabur balik di sinilah, tidak apa-apa juga. Beginilah kejadian dia tuh, baru lagi saya kasih tabur. Harap-harap menjadi ya baby-babyku. Ini saya guna kokopet Ini 1 2 3 4 guna kokopet yang kelima lah nih. Nah, ini saya campur tanah organik, tai sapi sama tanah biasa lah. Tanah biasa tuh sedikit saja saya campur. Yang banyak saya campur tai sapi sama organik. Macam inilah cara saya mau menyemai benih. Syukur selama nih saya tanam menjadi juga. Biasalah batu kalau ada yang mati. Nah, ini
saya punya bibit-bibit lah, coming soon. Ini new generation nih 2020, ujung tahun 2020. Jadi yang area sini nih 2021 lah. Ini new generation 2021. Oke, dan beginilah hasilnya. Saya sudah twilight, saya sudah dapat hasil dia. Ini cili padi selama 2 tahun setengah, dan saya start bercucuk tanam nih cili padi 2017. Dan syukur tahun 2021 makin banyak, makin luas lah saya punya kebun. Nah, banyak sudah yang masak. Begitu. Ini bukan kerja saya satu orang saja. Ini kerja saya, husband saya, dan saya punya mentua. Kami bergabung. Kalau tiada ada orang, belum tentu jadi macam ini banyak. Jadi kami baru sejak siram nih pokok lada tadi. Kami 3 orang. Kalau 1 orang nih tidak dapat sudah siram sebab sakit pinggang. Nah, sebelah sini lagi. Ada yang tanya berapa pokok. Tidak pernah saya mengira ini pokok ini lada padi saya ini. Ini lada-lada saya ini. Saya 1 orang petik nih lada. Tidak saya dapat kasih habis. Walaupun setiap hari saya memetik. Pagi petang saya memetik. 1 hari saya kerja di sini ladang, di sini kebun 4 hingga 5 jam lah. Pagi-pagi saya kejap saja dalam 1 jam, 1 jam lebih begitu. Petang yang saya lama sedikit lah, dalam 3 jam lebih begitulah. Petik lada pun tidak habis lagi. Oke guys, sampai di sini saja saya punya konten hari ini. Dan lagi-lagi di kebun ladaku. Jadi saya harap apa yang saya kasih kongsi kepada kawan-kawan di luar sana mendatangkan manfaat dan juga sedikit penambahan pengetahuan kepada kawan-kawan di luar sana. Jadi teruskan menonton konten saya yang selanjutnya dan jumpa lagi.